Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kalau minggu kemarin kita bahas tentang teori ataupun pembelajaran dasar tentang bilangan berpangkat. Kali ini kita bakalan latihan tentang bilangan berpangkat atau eksponen untuk kelas 9. Nah, bilangan berpangkat ini juga bisa dipakai untuk anak-anak SMA kelas 10 untuk matematika minat ya. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Yang pertama, nyatakan setiap perkalian berulang berikut ini ke bentuk A pangkat N. Perlu kita ketahui bahwasannya A pangkat N itu di sini nomor A 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena 3-nya ada 5, berarti 3 pangkat 5. Yang ini sama aja kayak tadi. Minus 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti minus 5 pangkat dengan 6. Kalau yang ini setengahnya ada 3, maka setengah pangkat 3. Nah, yang ini agak sedikit beda ya. 7 pangkat 3 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 7 pangkat 3-nya ada 4. Nah, kalau di materi sebelumnya A pangkat M pangkat lagi dengan N itu sama aja kayak A pangkat M dikali dengan N. Sehingga 7 pangkat 3 pangkat lagi dengan 4 hasilnya adalah 7 pangkat 3 kali 4 sama dengan 7 pangkat 12. Kalau untuk yang nomor E, A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama aja kayak A pangkat M plus N. Sehingga untuk nomor E, 3 pangkat 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 tambah lagi dengan 4 ditambah lagi dengan 5, maka hasilnya adalah 3 pangkat 15. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 1 agak mudah kan? Sama kayak sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan P pangkat 3 ditambah 4 sehingga P pangkat 7. Ini berarti P pangkat M plus N. Udah gini doang, karena ini berupa huruf bukan berupa konstanta maka nggak bisa dikecilin lagi ya. Kalau yang ini A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 2. Nah, kemarin kan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama aja kayak A pangkat M dikurang dengan N. Sehingga di sini A pangkat 6 kurang 2 sama dengan A pangkat 4. Nah, untuk nomor D sini aja ya biar lebih gampang. Untuk nomor D, A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Kalau untuk yang nomor E, M pangkat 3 pangkat lagi dengan 2 berarti M pangkat 3 kali 2 sama dengan M pangkat 6. Kalau untuk yang F, 2 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 2. Udah seperti ini aja karena konstantanya beda 2 sama 5 jadi nggak bisa dijumlahin ataupun dikurangin. Kalau untuk yang G, 18 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 6. 18 ini merupakan perkalian antara 9 dikali dengan 2 per 3 pangkat 6. Jangan lupa ini dipangkatin lagi. Sehingga 9 merupakan 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat lagi dengan 3 per 3 pangkat 6. Sehingga 3 pangkat 2 kali 3 dikali dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 6 hasilnya adalah 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 6.
Ini sama ya, bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3. Untuk menjawab soal yang H, karena konstantanya juga berbeda, maka 2 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4. Udah gini aja, karena angkanya berbeda jadi bisa dibuat 2 pangkat 6 per 3 pangkat 4 saja. Kalau untuk soal yang I, A pangkat 5 dikali 3, sehingga hasilnya A pangkat 15. Kalau yang tadi cuma perkalian, ini ada penjumlahan. Kita lihat di sini, 2 pangkat 3 semua kan yang dikali. Nah, berhubung di sini ada 7 sama 9, tinggal dijumlahin aja. 7 tambah 9 adalah 16 dikali dengan 2 pangkat 3. 16 merupakan 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3, sehingga hasilnya 2 pangkat 4 ditambah 3 adalah 2 pangkat 7. Untuk yang ini sama kayak tadi, 3 pangkat 7 semua, dan ini 5 ditambah dengan 4 adalah 9 dikali dengan 3 pangkat 7, sehingga 9 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 2 plus 7 sama dengan 3 pangkat 9. Kalau yang tadi penjumlahan, yang ini pengurangan dong. 8 dikurang 3 adalah 5 dikali 5 pangkat 4, karena sama-sama pangkat 5 pangkat 4 ya. Dan ini berarti 5 pangkat 1 plus 4, sehingga hasilnya 5 pangkat 5. Kalau yang ini, karena angkanya berbeda tapi pangkatnya sama, 2 kali 5 pangkat 3, 2 kali 5 10, pangkatnya 3, sehingga hasilnya 10 pangkat 3. Nah, kalau untuk yang nilai N, yang N 25 pangkat 3 dikali dengan 8 pangkat 2. Ini kita jabarin dulu satu persatu ya. 25 ini merupakan 5 pangkat 2 pangkat lagi 3 dikali dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3, pangkatin lagi dengan 2, sehingga hasilnya 5, 2 kali 3 6 dikali dengan 3 kali 2 6, sehingga hasilnya 5 kali 2, pangkatnya sama, bisa dikurung, hasilnya pangkat 6, dan 10 pangkat 6. Sedangkan untuk jawaban yang O, mirip kayak tadi, 27 pangkat 4 dibagi dengan 6 pangkat 8. Nah, 27 ini adalah 3 pangkat 3, pangkatin lagi dengan 4, dan 6 merupakan 2 kali 3 pangkat 8. Nah, ini berarti 3 pangkat 12 ya. Dan yang di bawah 2 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 8. Nah, di sini kan bisa dikurangin dong. 3 pangkat 12 dikurang 8, karena yang A pangkat M dibagi dengan A pangkat N adalah A pangkat M dikurang N, sehingga hasilnya 3 pangkat 12 dikurang 8 per 2 pangkat 8, dan hasilnya adalah 3 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 8. Nah, seperti itu ya. Baiklah, sekarang kita akan bahas soal nomor 3 dan 4. Untuk soal nomor 3, perintahnya adalah nyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Nah, dalam eksponen 1 per A pangkat N itu sama aja kayak A pangkat minus N. Jadi kalau yang di bawah pangkatnya positif, naik ke atas jadi negatif. Tapi kalau yang di atasnya negatif, turun ke bawah jadi positif. Untuk soal nomor 3A bisa dibuat menjadi 2 pangkat negatif 5. Nih, kalau untuk yang B, 3 pangkat negatif 2. Yang C, negatif 4 pangkat negatif 3. Di sini ada negatif ya di depan. Nah, untuk yang nomor D,
2 nya dibuat menjadi 2 pangkat min 1 dan A nya dibuat menjadi A pangkat negatif 7. Kalau yang E, berhubung yang E ini 1/9 jadi 3 pangkat 2 P pangkat 2, sehingga 1/3P pangkat 2. Dan kalau dibikin jadi pangkat negatif, hasilnya 3P pangkat negatif 2. Nih, sama kayak yang E tadi, 8 dibikin jadi 2 pangkat 3 P pangkat 3, sehingga hasilnya 1/2P pangkat 3, dan hasilnya adalah 2P pangkat negatif 3. Kalau yang ini kan berarti 1/3 dibagi dengan 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 kita anggap 1 ya, sehingga 2 pangkat 3 nya naik ke atas menjadi 2 pangkat negatif 3. Ini 1/5 pangkat 2 pangkat 2 berarti 1 pangkat 2/5 pangkat 2 kali 2 4. 1 tetap dianggap 1, sehingga hasilnya 5 pangkat negatif 4. Yang ini karena posisinya udah di atas, sehingga untuk dijadikan pangkat negatif dia dibikin jadi pecahan 1/9 pangkat 2 nih. Nah, kalau yang ini 2/3 negatif 5 dikali dengan 2, hasilnya negatif 10. Selanjutnya kita bakalan bahas soal nomor 4, itu nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Kalau yang tadi negatif, ini yang positif ya, karena yang di atasnya negatif maka kita buat jadi pecahan, sehingga hasilnya 1/A pangkat 3. Ini berarti 1/P pangkat 2. Dan yang ini karena yang di bawahnya ini negatif, otomatis kalau dibawa ke atas jadinya positif ya, A pangkat 5. Untuk yang D, 56 T-2 per 7 T-3. Nih, 56 bagi 7 8. T-2 ini naik ke atas jadi plus ya, plus 3, sehingga hasilnya 8 T pangkat 1. Nih, 8T jadi hasilnya. Untuk soal E ini cukup panjang, bakalan kita skip dulu. Kita lanjut ke sini, nomor G. Nomor G ini berarti 1/A pangkat 2 dibagi dengan 1/B pangkat 2, berarti 1/A pangkat 2 dikali dengan B pangkat 2/1, sehingga hasilnya B pangkat 2/A pangkat 2, dan bisa disederhanakan menjadi B/A pangkat 2. Nih, untuk yang H tinggal dikaliin A menjadi pangkat min 6, dan hasilnya 1/A pangkat 6. Kalau yang ini tinggal dijumlahin, A pangkat 3 dikurang dengan 5, hasilnya adalah A pangkat negatif 2, dan disederhanakan menjadi 1/A pangkat 2. Kalau yang ini A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 8, berarti A pangkat 4 dikurang 8 sama dengan A pangkat negatif 4. Apabila diubah menjadi pangkat positif menjadi 1/A pangkat 4. Nah, kalau yang ini dijabarin dulu satu-satu. X pangkat negatif 2 dikali negatif 3 berarti 6. Y pangkat negatif 3 dibagi dengan min 3 pangkat 2 berarti Y pangkat negatif 6. Nah, ini berarti, ini bisa dibuat menjadi X pangkat 6, Y pangkat min 3, min 6 naik ke atas jadi plus ya, sehingga hasilnya X pangkat 6, Y pangkat 3. Ini mirip kayak yang tadi nomor K,
Y pangkat min 5 dibagi dengan X pangkat min 5 dikali dengan X pangkat 2 pangkat 3, 6, Y pangkat 3 nih, sehingga Y pangkat negatif 5 yang 3 tadi naik ke atas jadi negatif 3 dikali dengan X pangkat 6, negatif 5 naik ke atas jadi plus, sehingga hasilnya adalah Y pangkat negatif 8 dikali dengan X pangkat 11, dan X pangkat 11 dibagi dengan Y pangkat 8. Nah, untuk soal yang nomor M ini, kalau dia bentuknya ada N per M pangkatnya minus 1, ini bisa dibalik, sehingga nanti hasilnya menjadi M per N. Sehingga untuk soal yang M, hasilnya bakalan M kuadrat N dibagi dengan M per N. M kuadrat N dikali dengan N per M. Seperti itu. Nah, M pangkat 2 dikurang 1 dikali dengan N pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi M pangkat M dikali dengan N pangkat 2. Dan untuk soal nomor N, 9 P pangkat negatif 6, 3 pangkat min 2 hasilnya 1/9 P pangkat min 2. Nah, ini 9, 1/9, jadi dikali dengan 9, dan P pangkat min 6 ini naik ke atas jadi plus, sehingga hasilnya 81 P pangkat negatif 4 atau 81 per P pangkat 4. Nah, untuk menjawab soal yang E tadi, 72 M pangkat negatif 3 dikali dengan 3 M min 2, hasilnya bakalan 72 M pangkat negatif 3 dikali dengan 1/3 pangkat 2 M pangkat 2. Nih, 72 M pangkat negatif 3 per 3 pangkat 2, 9 dong, M pangkat 2. 72 bagi 9, 8. M pangkat min 3 min 2, sehingga hasilnya 5 M pangkat negatif 5, dan hasilnya 8 per M pangkat 5. Untuk soal nomor F, 2A pangkat negatif 3 dibagi dengan A kuadrat per 4. 2A pangkat negatif 3 ini sama aja kayak 2A negatif 3 dikali dengan 4 per A pangkat 2. 2 kali 4, 8. A pangkat negatif 3, 2 nya naik ke atas jadi plus, maaf, A nya naik ke atas menjadi negatif 2, sehingga hasilnya 8 A pangkat negatif 5, atau hasilnya 8 per A pangkat 5. Udah selesai, gampang kan? Jadi buat kalian, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, sehingga akun ini bisa memberikan banyak manfaat bagi orang banyak. Dan kalau kalian punya banyak pertanyaan, boleh langsung DM di Instagram atau komen langsung di sini buat request ataupun tanya-tanya soal ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.